Selamat bergabung di Tunas Remaja Happy Family Center. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai, bisa teman-teman ajak teman-teman yang lainnya ya. Selamat datang Jessica dan juga semuanya yang sudah bergabung. Priska, it's David weh. Teman-teman bisa untuk mempersiapkan pertanyaannya sebelum kita akan bergabung bersama dengan dua narasumber kece kita di malam hari ini, bersama dengan Kak Yosua Sibarani, mewakili dari para teman-teman yang sudah memiliki pasangan, apalagi kan beliau sudah menikah begitu ya, dan juga satunya mewakili kaum jomblo dari Kak Aris ya. Mereka belum datang, nanti kita akan undang bersama-sama. Teman-teman bisa siapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau misalnya mau tanya tentang love tentang bucin itu seperti apa, nanti bisa tanya dengan dua narasumber kita. Oke. Kita tunggu untuk bisa bergabung bersama-sama di sini, Kak Aris dan juga Kak Joshua Sibarani. Kita tunggu ya teman-teman. Bisa share dulu poster yang ada di Tunas Remaja ini, bisa ajak teman-teman semuanya untuk bisa bergabung supaya lebih banyak bersama-sama, lebih banyak juga kita bisa sharing begitu ya. Selamat datang Kak Erwin, selamat datang Fatma, selamat datang semuanya ya. Selamat datang Kesya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama membahas bagaimana kita sebagai anak muda, sebagai tunas remaja, sebagai laskar Kristus, untuk kita bisa menjaga hati kita. Kan firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak menjaga hati kita, nanti yang ada, kalau misalnya kehidupan itu tidak terpancar, yang ada yaitu nanti jadinya hambar gitu ya kasihnya. Oke, kita tunggu Kak Joshua dan juga Kak Aris untuk bisa bergabung dengan kita. Oke, kita undang sama-sama narasumber kita yang kece-kece ini, yang sudah memiliki pengalaman di bidang cinta. Bisa ya teman-teman untuk undang teman-teman yang lainnya. Sudah datang narasumber kita yang pertama yang mewakili kaum jomblo. Mana love-nya kaum jomblo? Halo Kak. Ini mewakili dari kaum jomblo ya. Kenapa? Ini mewakili dari kaum jomblo. Bener banget kaum jomblo. Oke. Mewakili kaum. Teman-teman bisa siapkan pertanyaannya ya. Mau tanya-tanya tentang bucin itu apa dan lain sebagainya, nanti bisa dijawab gitu ya. Selamat datang Gabriela Permatasari. Selamat datang Kak Arut. Selamat datang semuanya. Yuk sekali lagi saya himbau teman-teman bisa ajak teman-teman yang lainnya ya, daripada gabut malam satu kan ya. Jadi kita mau sama-sama berbincang-bincang. Teman-teman bebas untuk bisa berkomentar di kolom komentar dan juga bisa kasih pertanyaan apapun itu ya. Oke, narasumber kita yang kedua kita mau undang juga. Untuk bisa bergabung bersama dengan kita. Oke, selamat datang Kak Joshua. Tanpa kita janjian, ini bajunya merah-merah ya, sudah love banget. Dalam rangka menyambut hari Valentine. Oke, gongsi-gongsi. 2 hari lagi ya kita menyambut hari Valentine. Bisa ditransfer ya, karena kan nggak boleh pakai uang cash gitu ya. Oke, selamat datang Kak Koska, selamat datang semua teman-teman yang sudah bergabung. Selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama membahas bagaimana tentang cinta, apa itu bucin. Mungkin teman-teman yang pernah menjadi korban atau tersangka bucin bisa berbagi pengalaman bersama-sama di sini.
Di satu sisi ada yang mewakili dari yang sudah memiliki pasangan, di satu sisi ada Oh yang iya, mewakili sebagai jomblo. Jomblo ya, bukan jompo. ya jomblo. jomblo. Oke, Jompo tua dong, wah, sebagai penutup, gak enak. kita langsung mulai pertanyaan-pertanyaan aja ya, mengalir aja. Nanti teman-teman yang mau bertanya, bebas disilakan untuk bertanya. Mungkin ada yang request, Kak, besok-besok kalau talk show ini minta ada giveaway-nya supaya semangat gitu ya. Oke. Jadi ada tujuannya gitu ya. Mungkin bisa OVO atau apapun itu, bisa apa saldo gitu ya supaya semangat Iya. teman-teman di sini. Setuju ya teman-teman kalau ada giveaway-nya. Ini kan baru pertama, namanya juga masih Pasti percobaan. setuju. Nanti kalau misalnya ada saran-saran, kami terima dengan baik. Oke, malam hari ini tema kita adalah AADB, ada apa dengan bucin gitu ya. Biasanya kan kalau kita lihat sinetron itu kan, film itu kan ada apa dengan cinta. Ini kan cintanya sudahlah, cinta itu seperti itu. Tapi sekarang ini ada satu kata yang mengandung satu kata yang disingkat yang mengandung dua kata gitu ya. Bucin itu artinya apa sih? Teman-teman pasti tahu ya, bahkan udah pernah mengalami itu, yang berarti adalah budak cinta. Nah, di sini kita mau tanya sama kakak-kakak yang ada di sini. Menurut Kak Aris dan juga Kak Jo ini ya, dari satu-satu terlebih dahulu gitu ya. Bucin itu apa? Siapa dulu Bucin. nih? Dari Love addiction itu adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang haus akan cinta. Khususnya ini cinta yang dimaksud ini adalah cinta terhadap lawan jenis. Jadi ini keadaan kejiwaan seorang yang selalu merasa haus akan cinta orang lain. Ketika dia mendapatkan cinta itu dari orang yang dia cintai itu, maka dia akan melakukan apa saja, will do anything untuk menyenangkan orang tersebut, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya love addiction ini atau bucin ini nggak beda sih dengan adiksi-adiksi lain. Coffee addiction ya, kecanduan kopi addiction, gadget addiction, apalagi macam-macam kecanduan lain itu sebenarnya nggak terlalu haus dan haus akan cinta. Kak Aris mungkin silakan Kak Aris mau menambahkan Kak Aris. ya dari Kak Aris sendiri. Kalau dari aku itu bucin udah jelas sih namanya. Orang-orang juga pasti udah pada kenal namanya bucin, budak cinta, love addiction atau kecanduan cinta. Nah, Iya. itu apa ya? Itu sebuah asal mulanya saya juga nggak tahu dari mana. Tiba-tiba langsung muncul aja gitu bucin gitu kan. Sebutan ya biasa lah, manusia tuh terlalu kreatif sampai bisa menyebutkan ada yang namanya bucin kayak itu, singkatan kan itu kan. Iya. Nah, Iya. ya yang saya tahu sampai saat ini bucin itu adalah perlakuan dari seseorang kepada pasangannya yang begitu berlebihan. Ya bahkan mau apa aja disuruh mau gitu. Nah gitu. Simpelnya gitu aja sih bucin kalau dari aku gitu. Oke. Jadi intinya ini adalah sesuatu yang berarti ini bisa dikatakan sesuatu yang negatif gitu ya, atau? Iya. Kalau saya ya sih negatif gitu. sih. Iya. Karena jangankan sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus gitu ya. Iya. Bener, makan berlebihan kan gemuk ya kan. Nanti kapan langsingnya hilaf terus setiap hari kan. Itu budak makanan sih, bukan budak cinta namanya. Oke. Lalu kategori mencintai orang seperti apa sih, sehingga tadi kan sudah disinggung sama Kak Jo gitu ya. Jadi orang yang pengen sesuatu yang lebih gitu ya. Mungkin ada lagi kategori yang lainnya sampai orang ini bisa disebut sebagai bucin gitu ya. Apakah kan ada ya lagu Adeban itu kan, haruskah ku mati karenamu, itu kan juga termasuk bucin gitu ya. Wah, itu level sampai yang udah tinggi nyawanya mau banget itu. diserahkan sama orang yang gitu dicintai. ya. Apalagi kalau cintanya ini bertepuk sebelah tangan, lebih sakit ya. Iya. Tidak mendapatkan feedback. Jadi kalau pecandu cinta
itu dia memiliki apa ya, ledakan-ledakan cinta atau love bomb gitu ya. Jadi artinya dia itu akan mencintai pasangannya itu secara agresif atau membabi buta. Jadi apa aja dia akan lakukan. Jadi kalau kita ini mencintai seseorang sampai kita itu melakukan apa saja demi menyenangkan pasangan kita, pada hal-hal yang kita lakukan itu mungkin tidak dapat diterima secara normatif gitu ya. Jangankan norma-norma Alkitab, mungkin norma sosial pun, masyarakat pun tidak bisa menerimanya, maka itu sudah termasuk kategori budak cinta, ya kan? Jadi dia tuh mencintai seorang tuh membabi buta secara berlebihan sampai tidak menghiraukan orang-orang di sekitar dia atau relasi dengan orang lain, orang tua, teman-teman, apalagi relasi dengan Tuhan. Nah, jadi orang yang bucin ini dia tuh harus punya pacar. Jadi dia tuh prinsipnya harus punya pacar. Kalau dia tidak punya pacar, maka dia akan berarti dia berusaha nggak bisa mencari. sendiri gitu ya? Kalau bahasa sekarang tuh, yes, menembak siapa aja dah, siapa aja yang apa dia tembak gitu kan, sampai dia dapatkan. Jadi bucin itu dia belum tentu punya cinta yang sejati loh. Nangkap maksud saya. Karena itu tadi faktor dari kehausan dia tadi akan cinta. Jadi walaupun dia tidak seseorang itu, maka dia pokoknya yang penting dia dapat pasangan, dia merasa terpuaskan atau ada sebuah euforia dalam hidupnya, kesenangan yang luar biasa gitu. Jadi dia pasti punya pacar. Kalau dia putus, dia akan cari lagi sampai dia mendapatkannya. Dan selain itu, dia akan menghabiskan waktunya, pikirannya hanya untuk memikirkan pasangannya. 24 jam, 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu. Selalu about him atau her. Jadi semuanya only him, only her. Semua tentang pacar itu. Itu sih. Kak Aris mungkin silakan Kak Aris. Oke, kalau dari aku simpel aja. Yang namanya kategori mencintai seperti apa yang dikatakan sampai dikatakan bucin itu keywordnya cuma satu itu tadi sih, berlebihan gitu loh. Sesuatu kalau udah apalagi kalau dalam cinta berlebihan, ya itu udah termasuk kategori bucin gitu loh. Kamu kamu disuruh pacarmu gini gitu ya. Terus kamu mau aja gitu. Padahal kamu istilahnya lagi ada urusan lain, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu, tapi kamu rela melakukan apapun dan kapanpun demi pasanganmu. Ah itu udah kategori bucin banget segala sih. cara gitu ya. Gitu. Itu menurutku udah kategori bucin banget sih. Iya, bahkan ironisnya Kalau kalau orang yang kan, ironisnya bahkan pecandu cinta itu dia tuh akan tetap bertahan meskipun sakit. Meskipun dia sakit menjalin hubungan itu yang dengan dikatakan toxic relationship gitu ya. Alasan dia itu cinta mati. Nah itu, alasan dia itu cinta mati. Nah itu kan udah nggak sehat gitu ya. Iya. Oke. Terus kan itu kan untuk pasangan begitu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengagumi sesuatu? Misalnya kayak dia idola. Kalau misalnya sekarang kan banyak orang-orang atau lebih cewek-cewek gitu yang mengidolakan K-pop yang terlalu berlebihan sampai mereka membeli segala macam atributnya K-pop gitu ya. Apakah bucin ini hanya untuk pasangan atau bisa juga untuk idola atau barang tertentu yang jadi berhala begitu ya? Gimana Kak? Ini antara kita bertiga ini siapa yang K-pop lover nih? Eca dong yang jelas. Opa. Mencintai produk lokal. Cintai produk lokal. Jadi sesuai dengan definisi bagus. tadi, sesuai dengan definisi tadi sebenarnya kalau kita mengidolakan sesuatu itu tidak termasuk bucin sih. Karena bucin ini bicara tentang cinta tadi terhadap lawan jenis tadi. Itu maksud saya. Jadi kalau kita mengidolakan K-pop, kita mengidolakan apa itu tidak termasuk bucin. Tapi hati-hati ya. Kalau kita mengidolakan sesuatu yang secara berlebihan itu mungkin istilahnya tidak bucin, tapi mungkin istilah yang lain gitu ya. Sesuatu yang tidak baik juga, sampai apapun karena kita mengidolakan K-pop, gaya kita buat seperti itu gitu kan ya. Sampai mungkin di masyarakat kita tidak bisa diterima atau di gereja pun mungkin gaya itu tidak bisa diterima. Kita tetap melakukannya demi itu juga suatu yang salah. Tapi meskipun tidak dikategorikan bucin. Ya mungkin ada istilah lain nanti mungkin akan kita ini ya. Setuju sih. Jadi bucin ini adalah untuk lawan jenis gitu ya, bukan untuk yang lainnya. Iya. Oke. Siap.
Lalu berarti apakah bucin ini dosa gitu ya Kak ya? Kalau misalnya kita cinta kan, kan firman Tuhan bilang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri kan. Kalau misalnya diri sendiri ini maunya yang terbaik, terus kita mau lakukan untuk orang lain, untuk orang yang aku cintai juga pasti aku maunya yang terbaik dong. Lalu apakah bucin ini termasuk dalam kategori dosa gitu ya? Karis, coba Karis silakan jawab Karis. Oke Kak, Oke. pasti ini Jadi pernah kalau bucin juga nih. oh tidak, Oh saya enggak ya? nggak pernah Atau bucin, saya dibucinin? nggak pernah bucin. Hah? Dibucinin ya? Nggak ada di dalam kamusku itu yang namanya bucin, mau itu dari aku maupun dari pasanganku itu kita nggak, Oh. sangat-sangat, aduh. Soalnya gini loh, bucin itu kalau dibilang dosa atau enggak ya, ini menurutku, eh, kan kembali lagi, bucin itu sebenarnya eh, gak ngerti tuh loh, asal tuh dari mana, tiba-tiba udah ada bucin, istilahnya bucin, singkatan dari budak cinta itu. Nah, kalau kalau aku sendiri, aku nggak bisa bilang itu dosa atau enggak, tapi lebih seperti ini, bucin itu bisa menjadikan kamu eh, pelaku dosa. Jadi bucin itu mengarahkan kamu ke perbuatan-perbuatan dosa gitu loh. Jadi apa ya? Kamu bilang bukan bucinnya yang salah tuh ya orangnya gitu loh. Kamunya yang salah. Kenapa kamu hanya karena untuk membahagiakan pasanganmu, terus kamu rela melakukan apapun, termasuk ya itu tadi perbuatan-perbuatan dosa gitu loh. Ya jadi eh, bagiku bucin itu eh, bukan dosa, tapi sangat-sangat memungkinkan kamu untuk jatuh ke dalam dosa dengan mudah sekali. Oke. Gitu. Itu kalau dari aku sih, nggak tahu dari Bang Jo itu gimana. Oke, sebenarnya kan kalau kita belajar ya apa yang melatar belakangi seorang itu menjadi pecandu cinta, itu berbagai penelitian itu mengatakan bahwa karena dia satu tidak mencintai dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata kan, Matius pasal 22 kan mengatakan bahwa kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yes. Ya kan? Jadi the first, Yes. we must love ourselves gitu ya. Kita harus mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai sesama kita. Sebagaimana kita mengasihi atau mencintai diri kita. Lalu orang yang menjadi pecandu cinta itu juga dikatakan berdasarkan penelitian itu karena dia kurang kasih sayang. Kurang cinta dari orang tua atau mungkin dari relasi-relasi terdekat dia. Tapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 23, Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan bahwa ia menyegarkan jiwaku, ya kan? Dalam bahasa Inggris dikatakan he restores my soul. Jadi orang Kristen itu saya kira tidak akan sampai menjadi pecandu cinta. Karena apa? Karena dia sesungguhnya sudah mendapatkan cinta kasih sejati dari Tuhan. Bahkan Tuhan itu mampu menyegarkan jiwa kita. Apabila ada kita yang merasa tetap haus cinta, mungkin karena kita itu belum dekat dengan Tuhan, sehingga kita mencari pelarian dari cinta-cinta yang ada di dunia ini. Jadi memang jadi saya kategorikan bahwa bucin itu memang seperti katakan ya tidak dosa. Tapi bucin itu adalah sesuatu yang tidak berkenan dan akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa tadi kan. Karena bucinnya kita akhirnya melakukan apa saja demi menyenangkan pasangan kita, termasuk hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Gitu. Yes. Oke. Untuk teman-teman yang lainnya yang mau bertanya dipersilahkan ya. Mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya dong. Boleh banget gitu ya. Mau tanya mau sharing-sharing pengalaman bucinnya juga jadi, boleh lah ya. Bisa share juga, bisa misalnya mau konsultasi juga boleh ya. Iya. Jadi bucin ini tercetus itu dari, kalau misalnya teman-teman yang sering nonton YouTube gitu ya, dari Skinny Vibe 24 Indonesia, dari Jovi De Lopez sama Andovi De Lopez kalau teman-teman tahu ya, sampai dibikin film itu. Jadi mereka berdua itu saudara kembar yang menyatakan kata bucin ini gitu ya. Untuk informasi tadi kan sempat disinggung, nggak tahu bucin ini dari mana. Dari yang saya baca sih seperti itu. Jadi dari apa kakak adik yang buat YouTube yang
akan yang YouTuber sekarang ya. sudah resign begitu ya. Oke. Untuk lalu pertanyaan selanjutnya, saya tunggu dari pertanyaan teman-teman yang mau bertanya, boleh banget ya. Jangan takut, Iya, silakan. pokoknya tanya aja. Kita kan sama-sama mau ngobrol, jadi nggak cuma sekedar denger, tapi bisa menyampaikan pendapatnya juga dan juga menyampaikan pertanyaan. Lalu, apakah budak cinta ini sama dengan cinta itu buta? Kan kalau misalnya bucin ini kan menghalalkan segala cara, begitu ya, secara simpelnya. Lalu kalau misalnya cinta itu buta, pandangan kakak itu gimana? Iya. Jadi istilah cinta itu buta gitu ya. Saya kira karena ada mungkin istilah itu yang pertama sekali muncul gitu ya, cinta itu buta ya. Kita dengar dari dulu ya. Ya itu jadi kalau ditarik sejarahnya mungkin dari cinta itu buta, Iya, baru lahirlah yes. nasibnya bucin. Iya. Jadi benar. Jadi saya sepakat bahwa memang dari pepatah itulah yang membuat orang menjadi bucin. Karena ada love is blind itu, istilah itu, sehingga orang mengatakan cinta itu buta. Apa aja kita lakukan demi cinta itu wajar, itu normal gitu kan ya. Sehingga lahirlah istilah bahasa sekarang itu adalah bucin tadi. Gitu ya. Bucin. Iya, sebenarnya kalau saya baca beberapa dari sumber gitu ya. Seorang psikolog berkata begini. Salah satu yang membuat orang itu menganggap cinta itu buta itu cara otak dia yang mendefinisikan cinta itu yang salah. Gitu ya. Jadi cara otak dia mengartikan cinta atau kasih sayang itu salah. Nah, itu yang membuat orang menjadi cinta buta. Menurut saya, apakah cinta itu buta? Saya tidak setuju dikatakan cinta itu buta bila berkaitan dengan perilaku cinta itu. Kenapa? Coba kita lihat ya di Alkitab itu ya. Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan beri apa? Akal budi. Ya kan? Kita kan sebagai ultimate creation, ciptaan tertinggi yang membuat kita beda dengan cipta lain karena kita punya akal budi. Akal budi nih, karena gambar dan rupa Allah. Tentu, ketika kita punya perasaan cinta, maka cinta kita tidak akan bisa, jangan sampai membutakan akal budi yang Tuhan kasih. Karena kita sebagai ciptaan yang Tuhan berikan akal budi untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan menggunakan akal budi kita. Bahkan coba ya kalau kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa katanya? Segenap hati, jiwa dan akal budi. Bayangkan, mencintai Tuhan pun Tuhan minta kita tuh mencintai dia menggunakan akal budi juga. Ya kan? Artinya akal budi yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hakikat kita sebagai manusia ini tidak akan bisa kita kesampingkan dalam melakukan segala sesuatu dalam hidup kita termasuk cinta. Ya kan? Jadi jangan sampai cinta itu membuat logika kita tumpul atau hilang sama sekali, gitu ya. Kak Aris, bagaimana Kak Aris? Ya, jadi kalau cinta itu buta, mungkin itu nenek moyangnya dari bucin ya. atau ya bucin itu mungkin untuk mempersimpel kata cinta itu buta gitu loh. Karena kalau cinta itu buta disingkat kan jadinya cinbut, ya cinbut but. Enggak ini ya. Cinta itu buta. Nah, kalau ngomongin itu sebenarnya memang aku banyak setuju sama Kak Jo tadi karena balik lagi ke apa ya, essence dari cinta itu apa gitu loh. Kalau kamu ngomong cinta sama orang gitu loh, kalau kamu tiba-tiba, maksudnya logika aja gitu, cinta itu buta, terus istilah kamu nggak bisa lihat, terus kamu nanti ya apa-apa kalau kamu nggak bisa lihat itu nanti mungkin bisa tabrakan inilah, tabrakan situlah gitu kan. Jadi cinta itu buta ya sebetulnya ya itu udah istilah jadulnya dari bucin dan sama aja sih kalau model dari pengertiannya gitu loh, dan nggak ada benernya gitu loh. Kamu mencintai seseorang, kalau memang kamu cinta gitu ya, kamu tetap harus memperhatikan dia kayak kayak dia melakukan apa, terus pasangan kamu juga memperhatikan kamu sedang apa gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar kayak apa ya, hasrat yang begitu besar untuk aku cinta banget sama kamu nih, terus aku mau apapun pokoknya demi kamu gitu loh. Ya itu kan nggak gitu loh. Namanya cinta itu nggak gitu. Seharusnya. Jadi kita ada pertanyaan tuh, Cak. Iya. Oh, ada pertanyaan tuh. Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Toska ya, sebelum dari ya itu. Silakan. Dari Kak Toska terlebih dahulu kan ada ini kan ya, di bawah kanan bawah itu kan ada tanda tanya, itu bisa secara private nanti saya bacakan untuk teman-teman semua. Kalau misalnya di kolom komentar kan nanti bisa ketemu yang lainnya. Di kolom komentar boleh, di situ juga boleh di sesi tanya jawabnya. Pertanyaan pertama dari Kak Toska gini, Kak. Bagaimana sepasang pasangan harus menjalani hubungan tanpa bucin dan tulus serta setia? Gitu ya. Mungkin dari Kak Jo dulu yang sudah
yang sudah memiliki pasangan gitu ya. Sudah menikah, saya perwakilan dari jomblo-jomblo se-Indonesia Surabaya. Ya. Jadi bagaimana sepasang-pasangan itu harus menjalani hubungan tanpa bucin, mencintai, Bucin. mengasihi dengan tulus gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi begini teman-teman, karena saya ini basicnya ada teologi, maka saya pasti dari perspektif Alkitab gitu kan ya. Ketika Tuhan menciptakan kita itu, maka satu hal yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih, relasi hidup dalam kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Gitu ya. Jadi cinta itu dengan kasih itu hampir sama tapi sebenarnya berbeda gitu ya. Cinta dengan kasih gitu kan ya. Nah, jadi kasih itu lebih umum. Setiap orang itu Tuhan berikan kasih. Makanya setiap orang itu pasti punya kasih. Kita kasih kepada siapa dan kepada siapa. Tapi bagi orang yang percaya, yang adalah anak-anak Tuhan, maka kualitas kasih kita itu berbeda dengan orang-orang di dunia. Karena yang Tuhan minta kita itu memiliki agape. Gitu ya, ya kan? Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kasih tadi, dan mungkin kita juga sebagai manusia itu punya perasaan cinta dengan lawan jenis kita, pasangan kita, maka cinta kita kepada pasangan kita itu akan dilandasi dari kasih Tuhan tadi. Ya. Jadi bukan karena kita haus akan cinta atau we can do anything without him or her gitu ya. Bukan karena kita nggak bisa buat apa-apa tanpa dia, tapi cinta kita kepada sesama atau lawan jenis kita itu, maksud saya kepada lawan jenis kita itu, sama manusia itu harus berlandaskan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, karena Allah itu adalah kasih. So yang pertama yang kita lakukan supaya hubungan kita itu baik adalah tentu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan dong, sebagai sumber kasih, supaya kita bisa mewujud nyatakan kasih yang tulus, ikhlas, yang setia tadi kepada pasangan kita, gitu kan ya. Prakteknya kita menjadi benar ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, saya kira sesimpel itu aja sih. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Ya, supaya kita bisa mempraktekkan kasih yang sejati tadi kepada pasangan kita sekalipun, sehingga kita tidak menjadi bucin. Yes, oke. Jadi harus berlandaskan dengan kasih Tuhan begitu ya, bukan kasih seperti dunia. Kalau misalnya mungkin dunia itu kan, kalau misalnya kita cinta gitu harus dibuktikan, harus dengan cepat-cepat. Tapi kalau misalnya kasih Tuhan harus benar-benar dari hati dan juga dari tindakan. Oke. Yang kedua ini pertanyaan dari Kak Erwin, mungkin Kak Aris yang bisa jawab gitu ya, gantian. Tadi kan yang sekarang Kak Aris gitu ya. Kak, misal kalau dari Kak Erwin _Adinata 07. Kak, misal kalau pasangan ini ingin jalan-jalan ke tempat mahal, terus kita turutin agar pasangan kita senang, apakah itu termasuk bucin? Ayo. Kenapa harus literally aku gitu ya? Erwin ini temen-temenku juga, jadi dia mungkin bucin sih. Canda Win. Mungkin dia habis diajak gitu kan, Kak. Dia kayaknya curhat nih. Iya, kayaknya kenapa Erwin barusan diajak ke tempat mahal gitu ya. Gini. Jadi kalau menurutku ketika pasangan kita misalnya ingin gitu ya ke tempat mahal, jalan-jalan ke tempat mahal gitu, kita sebagai cowok lah taruh gitu harus menuruti agar dia senang. Itu apa disebut bucin atau enggak? Kalau menurut aku, selagi kita memang mampu ya, sok atuh gitu loh, dan itu nggak ada kategori bucin. Tapi kalau disebut bucin itu kalau kamu tuh nggak mampu, gitu loh. Kamu tuh nggak mampu, terus kamu nuruti pasanganmu biar pasanganmu seneng dengan apapun caranya gitu loh. Itu kamu bucin jenenge gitu. Itu namanya kamu bucin. Ya. Jadi ya itulah kadang di dalam bucin itu kan kalau udah gini biasanya nih kan, kalau nggak diturutin, jadi yang si cowok ini mikir nggak diturutin ntar marah, ngambek, terus nanti ujung-ujungnya berpengaruh sama hubungan terus putus. Tapi kalau kita turutin, kalau kamu nggak mampu, memang kamu kondisinya nggak mampu gitu loh untuk nurutin itu, terus kamu paksain, ya sakno di kamu gitu loh, kasihan di dirimu sendiri. Itu artinya kamu ya memang bucin gitu loh, memaksakan apa yang seharusnya tidak bisa. Nah jadi butuh pengertian di sini. Jadi menurutku disebut bucin kalau memang kamu menuruti itu di saat kamu nggak mampu gitu loh. Nah jadi istilahnya memaksakan diri. Tapi kalau memang kamu mampu,
dari segi kemampuan ya, kamu sebagai cowok mampu, taruhlah banyak duitmu gitu loh. Ya udah, Woi. apa choose gitu loh, silakan gitu loh. Gitu. Dari aku sih Oke, gitu. ini dia curhat nih Kak, yang kasih pertanyaan curhat nih. Pengalaman sama mantan Kak, kalau aku inget-inget total uangnya bisa buat DP mobil Kak. Ya ampun, kasihan banget. Sudah Jadi kuduga sih. bucin sama, jadi jangan sampai bucin ini menjadi pembodohan gitu ya. Mungkin kan ada orang cinta itu pembodohan, jangan sampai cinta yang benar-benar kasih yang dari Allah yang mula-mula itu sampai dibuat seperti itu ya. Kalau Jadi kalau aku ya, kalau aku jadi Erwin ya, kalau kalau digituin, terus apa namanya, dia nggak mau ngerti, ya udah bye bye gitu. Aku ya. Jadi kayak mungkin at least coba dikasih pengertian dulu. Tapi kalau dia benar-benar Yes. pasangan kita nggak mau ngerti, ya ngapain dipertahanin yang kayak gini gitu loh. Dia nggak mau ngerti kondisi kita, terus maksa kita untuk mengikuti kehendaknya dia, what gitu loh kan. Itu dari aku segitu. eh, Win jadi namanya memang pacaran cinta itu ini promosi Win. kalau memang cinta tuh butuh modal ya, tapi kok kayak misalnya jangan sampai diporotin gitu ya. Harus sesuai dengan kantong, harus sesuai dengan dompet Ya. gitu ya. Eh, berarti kalau misalnya istilah, apakah kalau misalnya kita jatuh cinta itu harus siap juga sakit hati gitu ya Kak? Bagaimana dengan pendapat seperti itu? Berarti kalau misalnya aku mau jatuh cinta, berarti aku harus siap untuk sakit hati. Resikonya aku jatuh cinta ini juga sakit hati. Ini bucin-bucin mulai bermunculan nih, Seperti bucin-bucin. contohnya Ayo ini kan ajak ditipu ajak gitu ya. bucin-bucin yang lain. Iya. Jadi apakah jatuh cinta berarti siap untuk sakit hati gitu ya? Kalau Iya. saya katakan tidak. Oke. Kalau saya katakan tidak. Mengapa? Kalau cinta kita sungguh-sungguh tulus tadi seperti ditanyakan oleh tadi Tosca tadi, ya kalau Ya. cinta kita sungguh-sungguh tulus, maka terhadap seseorang dan seseorang itu adalah pilihan Tuhan bagi kita, maka kita tidak akan sakit hati. Kenapa kita sakit hati kalau kita mencintai seorang? Ya kan, jangan-jangan kita cinta kita bertepuk sebelah tangan, gitu kan ya, sehingga kita sakit hati. Jadi kalau misalkan cinta kita dan cinta pasangan kita kepada kita itu tulus, dalam tanda kutip ya, bukan berarti dalam hubungan itu tidak ada konflik gitu ya. Ini kan kita kan Iya. berbicara tentang sakit hati. Sakit hati itu kan terjadi kan ya itu karena tadi mungkin saling tidak pengertian gitu kan ya. Karena tadi maunya si perempuan ditraktir di tempat mahal, sementara si laki-laki tidak mampu dan menolak gitu kan ya. Akhirnya si perempuan ngambek dan sebagainya, ngancam putus, sakit hati gitu kan ya. Itu kan berarti kan ada indikasi-indikasi yang tidak tulus gitu maksud saya. Karena kalau cinta tulus itu akan saling pengertian, maka sakit hati itu tidak akan sampai melukai, itu bisa dinetralisir. Gitu kan. Tapi saya tekankan, bukan berarti tidak ada konflik loh ya. Meskipun cinta kita sama-sama tulus, pasti itu. Ya kan, besi menentukan besi, sesama menentukan sesama manusia gitu kan, itu pasti. Nah, itu maksud saya. Jadi nggak bisa kita katakan seolah-olah cinta dan sakit hati itu beriringan. Seolah-olah begitu. Kalau cinta pasti sakit hati kan gitu. Oh enggak. Itu pilihan kita. Gitu kan ya? Ya kan? Pilihan kita. Jadi artinya cinta dan sakit hati itu bukan substansi yang harus selalu bersamaan, tidak. Karena sakit hati itu adalah akibat dari cinta yang tidak benar atau tidak tulus. Oke, siap. Setuju. Aku sih setuju. Oke. Setuju ya. Lalu kalau misalnya cara kita membuktikan kalau aku nih cinta sama doi gitu ya Kak. Apakah kalau misalnya ini kita sudah tahu nih, orang ini kayaknya nggak ada sinyal-sinyalnya. Aku cinta dia, tapi dia itu kayak nggak ada kasih sinyal aku gitu ya. Terutama buat cowok-cowok, karena kan lebih seringnya kan cowok yang menyatakan perasaan ke cewek. Cewek sih sebenarnya bisa ya menyatakan perasaan ke cowok, tapi kayak enggak kayak cewek ini kan maunya kan menunggu gitu loh. Maksudnya kayak ya wes biar cowoknya nih yang lebih aktif daripada cewek. Biasanya cowok ini berjuangnya di awal, tapi kalau misalnya ceweknya ini kalau udah akhir-akhir gitu, apalagi kan zaman-zaman sekarang nih kita lihat banyak perselingkuhan dan lain sebagainya begitu ya, dari kalangan public figure, dari kalangan influencer yang saat ini kabarnya kita dengar mereka berselingkuh dan lain sebagainya begitu. Lalu kalau misalnya ada orang yang jadi takut untuk menyatakan cinta, yus lah kalau aku punya perasaan cinta lebih baik aku diem. Terus nanti yang ada hanyalah kecewa. Tapi di satu sisi dia mau menyatakan cinta takut. Tapi kalau nggak dinyatakan itu sakit. Lalu gimana Kak caranya supaya kita mau menyatakan cinta sama seseorang itu? Apakah semua yang kita rasakan ini harus diungkapkan atau bagaimana? Silakan Karis. Oke, BTW ini di komentar ini Edwin sama temen ini pada komentar.
RB. Sekarang aku nabung buat nikah. Ya meskipun belum ada calonnya, tapi daripada pengeluaran sia-sia. Oh iya betul. Ya udah bener. Jadi ya ditabung aja dulu. Nanti kalau udah siap kan langsung ya kan hajat. Iya. Oke. Kalau yang masalah cara mengungkapkan cinta itu ya, aku memandangnya karena ini kan orang-orang kalau ngomong mengungkapkan cinta itu banyak banyak caranya, banyak pertimbangannya pastinya gitu. Yang jelas gini, kalau kamu mencintai seseorang, tapi seseorang tuh udah punya orang ya, jangan diungkapkan Re gitu ya, cinta kamu salah gitu. Nanti jadi pelakor ya, Iya. jadi pembinor, jadi orang ketiga. Kamu mengungkapkan cinta tapi kepada orang yang sudah ada pemiliknya gitu loh. Ya ojo itu ngapain diungkapin gitu loh. Terus kecuali kalau memang tahu latar belakang orang yang kita suka itu memang masih single, terus ya Anak Tuhan gitu. gimana ya? Hah? Ya. Anak Tuhan. Satu Ya, sama anak satu. Tuhan pastinya, satu iman pastinya gitu, satu tujuan juga ya. Kalau mau dibilang gimana cara menyatakannya, kalau dari aku nih ya, aku pribadi ketika mendekati seseorang, sebenarnya aku sekarang lagi mendekati seseorang sih ya, Cie. Jangan bucin loh Kak Aris. Pasti tanggal 14 pas hari Valentine boleh lah. Nggak harus. Aku nggak netapin tanggal gitu kayak orang mau apa. Aku pasti pelan-pelan, yang pasti ya harus tahu dulu nih ini orang yang aku suka nih seluk beluknya seperti apa. Iya, itu kenapa ada yang ketawa di belakang Eca? Kayaknya suara Ruth Ya, deh. ya, jadi Ruth, kamu jangan bocor ya Ruth ya. Oh enggak, canda. Ruth nggak tahu apa-apa, bukan itu. Jangan gosip kalian situ. Ya, jadi pasti harus pelan-pelan. Kemudian kalau memang udah jelas, maksudnya sekali lagi orang itu yang kita suka itu bukan punya orang lain loh ya. Memang statusnya single, anak Tuhan, dan memang ya memang available gitu. Kalau memang waktunya udah pas, menurutku lebih baik diungkapkan. Masalah ditolak atau diterima itu urusan belakangan gitu loh. Ya kan? Karena kalau pada dasarnya sesuatu kalau dipendam juga akan menyakiti diri sendiri gitu kan. Sekalipun memang ada sih katanya orang-orang yang memendam rasa cinta sampai akhir hayatnya. Wah, itu salahnya dewek, kenapa nggak diungkapkan gitu. Ungkapkan aja selagi memang itu bisa diungkapkan, kemudian layak dalam artian balik lagi ke tadi, memang orang yang kita mau ungkapkan perasaan kita ke siapa itu dia memang available gitu loh. Jangan punya orang lain terus kita ungkapkan aku cinta sama kamu, terus suamiku mau dikemanain gitu kan. Itu nggak mungkin gitu. Ya itu sih dari aku. Iya. Oke. Intinya- Ini ada pertanyaan intinya jangan- dari Kak Richard. Oh. Siapa? Iya, Kak. Richard? Hah? Ya, lanjutkan Apa itu? Kak. Ya, jadi intinya Kak, jangan tadi mau terburu-buru. Iya, intinya jangan terburu-buru. Gitu ya. Pelan-pelan Jadi saja tadi ya kata Kak yes, Aris ya. doakan dulu ya kan. Seperti Kak Aris bilang, jangan doakan ini benar dari Tuhan atau tidak gitu. Kalau kamu mencintai istri atau suami orang itu bukan dari Tuhan, itu sudah. jangan ya kan. Jangan kamu bilang seorohani Tuhan berkata kepada saya enggak, memang dia jodoh saya, dia harus bercerai dari pasangannya. Wah, itu ya kan. Nah, jadi doakan Nggak dulu, ada. libatkan Tuhan dari Yeah. segala sesuatu, libatkan Tuhan gitu ya. Iya, itu aja sih. Oke. Ini Apa ada dari pertanyaan dari Kak Richard. Dari Hmm. Kak Richard ya. Dari Kak Richard STT. Dia tanya, mungkin ini dia mau lakuin sih, makanya mau konsultasi dulu. Kak, boleh nggak balikan sama mantan? Mantannya siapa nih? Mantannya orang atau mantannya sendiri? Loh, mantan sendiri, Ca. Masa yang mantan orang? Ayo Kak Aris, silakan Kak Aris. Boleh nggak kita balikan pada mantan Kak Aris? Gini, masalah balikan sama mantan ya. Aku sendiri nggak pernah yang namanya balikan sama mantan. Nggak pernah. Jadi kita tapi nggak menutup kemungkinan. Sekali lagi kalau memang itu jodoh kita gitu kan. Ya sah-sah aja. Tapi gini loh. Balik ke mantan itu juga nggak segampang kalian membalikkan telapak tangan gitu loh.
pasti ada Woi. satu. Lah iya kan, pasti ada satu. Pertama, Iya, sip, dari hubungan kalian yang sebelumnya sama mantan kalian itu apa yang salah di situ? Itu kan harus dipertimbangkan. Apakah sesuatu itu masih mungkin kalau dalam hal karakter kali ya, mungkin ya. Kalau dalam hal karakter yang menyebabkan hubungan itu kandas, karakter entah itu karakter cowok, karakter cewek, kan pasti kalau orang bilang si mantan itu pasti aku janji aku nggak akan kayak gitu lagi, aku janji kan kayak gitu kan. Padahal nggak Nanti tentu kalau gitu aku loh gitu ya. lagi, aku janji lagi gitu ya. Iya, iya. Nah, itu yang perlu kita hindari gitu loh. Itu yang perlu kita hindari. Nah, itu kalau dari segi karena sifat ya. Tapi terus yang kedua, kalian pertimbangkan juga si mantan kalian itu statusnya itu sekarang tuh gimana gitu loh. Jangan sampai kalian jadi pelarian doang, terus mantanmu Ya. mau balik lagi ke kamu supaya ya biar enjoy lagi. Jangan. Jadi tadi pertanyaannya boleh atau enggak ya? Kalau masalah boleh atau enggak, boleh-boleh aja kalau dari aku. Tapi pertimbangannya banyak sekali. Jangan Iya. semudah kalian membalikkan telapak tangan. Oh ya oke, balik yuk, iya gitu. Karena Iya. kalian mungkin masih ada perasaan cinta yang begitu besar gitu loh. Jangan gampang, jangan gampang sih menurut aku. Tapi kalau dibang boleh aja. Gitu. Intinya Oke. diperlukan hikmat gitu ya. Ya Oke, betul. siap. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Terus Oke. tadi kan kita bahas tentang menyatakan cinta. Terus kalau misalnya ini dari pihak orang yang sudah dinyatakan cinta, tapi dia mau nolak dengan cara yang halus gitu ya, supaya nggak menyakiti. Gitu, kira-kira tipsnya seperti apa gitu ya, Kak, supaya Wis. kalau misalnya nggak nyakitin gitu, biasanya kan ada kan orang bilang sahabatan cowok cewek itu nggak mungkin, mustahil banget, pasti ada benih-benih cinta. Kalau orang Jawa bilang itu ya, ada istilah pepatah Jawa bilang miting tresna jalanan saka kulino. Jadi cinta itu tumbuh karena Asik. suatu kebiasaan gitu ya. Bahkan pengalaman saya di asrama gini tuh, di asrama ini banyak benih-benih asmara gitu ya. Jadi di asrama penuh gitu. dengan asmara gitu ya. Terus gimana ya, caranya ya, supaya kita oke. menolak dengan baik dan sopan gitu Iya. ya, supaya nggak nyakitin juga gitu. Sebenarnya setiap penolakan itu menyebabkan rasa sakit. Gitu ya. Wih. Setiap penolakan itu pasti menyebabkan rasa sakit. Iya. Mungkin pertanyaan cocok itu, Kak, bagaimana cara kita menolak tanpa melukai gitu ya. Kalau sakit pasti Yes. sakit. Nggak mungkin kita nggak bisa. Setiap Tanpa penolakan pasti, melukai. tapi ya melukai. Ya gitu kan ya. Kalau melukai itu bisa kita hindari. Bagaimana caranya? Ya kalau menurut saya cara kita menolak orang gitu ya, kalau memang kita yakin bahwa dia bukan untuk kita gitu ya, bukan tercipta untuk Iya. kita gitu kan ya. Maka Wuh. yang pertama, ya tetap bersikap hormat dan apresiatif. Maksudnya kita tetap menghormati dia dan mengapresiasi dia. Berterima kasih karena dia mau jujur, berterus terang gitu kan ya. Untuk menyatakan keinginannya untuk hidup bersama dengan kita, misalkan begitu ya. Jangan sampai kita itu terlalu memuji dia atau merendahkan diri kita. Contoh, kamu itu Oke. terlalu baik untuk saya gitu kan ya. Wah, itu terlalu, itu diplomatis tuh. Itu melukai. Kamu terlalu Politiknya baik untuk main. Iya, saya ini tidak cocok untuk kamu, saya ini tidak layak gitu kan ya. Itu cara penolakan yang menurut saya justru melukai loh. Tapi kita merasa itu kan nggak akan melukai gitu ya, tapi itu ternyata melukai. Iya. Iya kan? Jadi kita tidak boleh sampai memuji dia terlalu tinggi dan merendahkan diri kita. Lalu bersikap jujur dong. Jujur apa alasan? Berikan penjelasan kenapa kamu menolak dia. Ya kan? Jangan sampai berbohong. Biasanya nih orang-orang kuliah begini nih, kalau nggak suka nih ditembak gini, ngomongnya begini. Ya maaf ya, saya ini fokus studi. Minggu depan dia jadi dengan orang lain Mau tuh. ujian. Iya, mau ujian. Minggu depan dia sudah jadi dengan orang lain tuh. Itu kan itu melukai loh tuh ya. Jujur dong gitu kan ya. Iya. Jujur tapi dengan cara yang baik, jangan sampai melukai dia. Jangan sampai gini, kita nolak dia, itu dia punya asumsi bahwa dia tuh orangnya apa ya, istilahnya punya banyak kekurangan. Dia punya asumsi Iya. bahwa dia ini tidak layak mendapatkan cinta. Jangan sampai itu yang muncul gitu loh atas penolakan kita. Asumsi seperti itu. Lalu apa? Ya tetap jalin persahabatan dengan baik dong. Lalu jangan menghindar. Biasanya orang menghindar kan? Itu nggak baik. Iya. Jalin persahabatan, tapi dengan batasan-batasan sebagai sahabat. Jangan TTM. Ya kan? Nggak Iya. pacaran tapi TTM judulnya nih. Wah, repot itu. Hubungan Lalu- tanpa status, Kak, HTS. Ya, lalu jangan berikan harapan palsu dong. Kalau kamu sudah tolak dia, ya kamu jangan lagi mau diajak jalan berdua terus dengan dia dong. Iya kan? Jangan PHP-in dong gitu kan ya, konsisten ya. Kalau kamu memang sudah menolak dia dan memang kamu yakin dia bukan untukmu, bukan apa, jadi ya caranya adalah kalau dia mengajak jalan berdua maksud saya, ya kan? Itu pasti kalau berdua kan dating dan sebagainya gitu.
Ya, Ya. jangan diterima kecuali bersama-sama dengan sekelompok teman atau komunitas kita, it's okay lah. Kita tetap menjalin persahabatan. Ya, tapi jangan Oke. memberikan harapan dengan jalan berdua. Iya. Bagaimana Kak Aris? Ada yang Oke. ditambahkan Kak Aris? Nggak usah sih, lanjut aja. Soalnya waktu Oke. ada. Oke, lanjut ya. Lalu apa Lanjut. bedanya mencintai dan mengasihi, Kak? Hah? Bedanya Bedanya? mencintai dan mengasihi. Oh, ya. Mencintai dan mengasihi. Mencintai Yes. dan mengasihi. Iya, sebenarnya tadi Iya. saya sudah jelaskan di Sama atas sih. gitu ya. Iya. Sebenarnya saya jelasin di atas. Cinta itu kasih itu kan tadi kan anugerah Tuhan bagi setiap kita ya. Paulus berkata Iya. di dalam 1 Korintus 13 nih, kalau nanti teman-teman baca ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, tidak membanggakan diri, murah hati, tidak cemburu, ya kan? Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan dan sebagainya. Bahkan firman Tuhan katakan, kasih itu adalah buah dari Roh Kudus. Salah satu buah roh kan, ialah kasih gitu kan ya. Iya. Dari 9 buah roh kan yang Alkitab katakan. Dengan kata lain, meskipun semua orang bisa mengasihi, tapi kasih yang sejati itu adalah dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tadi saya katakan. Sementara mencintai itu, cinta itu adalah perasaan yang timbul karena sesuatu yang kita dapatkan dari orang tersebut. Contoh, cinta kepada pasangan. Oke. Kita menginginkan pasangan kita mencintai dia, atau mungkin karena dia baik kepada kita, maka kita mencintai dia. Jadi cinta itu cenderung karena, gitu ya. Karena dia baik pada kita, kita bisa cinta. Karena dia mungkin handsome, beautiful, cantik dan sebagainya, kita cinta dia. Orang tua, karena orang tua sayang kepada kita, maka kita cinta orang tua. Jadi cinta itu bisa muncul dan hilang. Makanya kalau hubungan pernikahan itu dilandasi cinta, itu tidak akan bertahan. Karena cinta bisa hilang. Ya kan? Tapi kasih itu kekal. Iya. Perasaan cinta kita ini loh, itu bisa hilang. Tapi kasih kekal. Yes. Makanya landasan ikatan pernikahan itu bukan cinta, tapi komitmen dan kasih Tuhan yang kekal. Yes. Gitu kan ya? Jadi cinta itu tadi, cinta itu cenderung perasaan kita karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang kita cintai atau telah mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kasih itu kita tidak dapat dari orang tersebut, ya kan? Atau dari Tuhan, kita tetap mengasihi. Itu kasih. Jadi kualitas kasih itu memang lebih lebih luas, dan kalau cinta kita berlandaskan kasih seperti tadi yang saya katakan, maka cinta kita menjadi cinta yang sejati. Gitu. Iya. Iya. Oke. Lalu ketika kita mau, misalnya kita nih sudah cinta sama orang gitu ya. Terus bagaimana caranya ketika kita mau move on dari orang yang kita cintai itu? Ternyata orang ini kan tadi yang seperti yang nyambung dari pertanyaan yang tadi ya. Ketika orang itu sudah menolak, terus kita mau gimana caranya supaya kita nih move on dari orang yang kita cintai? Kan kita sudah menyatakan perasaan, habis itu ternyata ditolak. Terus bagaimana cara yang terbaik supaya kita move on itu? Ayo Garis, Cara yang bagaimana terbaik. supaya move on? Satu. Cara terbaik supaya kamu move on. Yang pertama adalah perbesar cintamu atau waktumu sama Tuhan. Itu yang paling utama sih buat aku. Karena kamu akan galau, apa ya istilahnya, istilah galau-galau itu lebih ke hati yang bimbang itu akan muncul kalau kamu sendiri nggak dekat sama Tuhan pastinya. Itu yang pertama. Cara yang paling utama dan yang paling manjur sih menurut aku gitu. Perbanyak waktu sama Tuhan, berdoa, baca firman, itu adalah cara yang paling manjur untuk move on. Di samping yang kedua, ya kamu perbanyak aktivitas, relasi. Toh jomblo tuh tidak selamanya menyakitkan. Aku udah menjadi buktinya. Iya. Jomblo tuh nggak selamanya nggak bahagia. Jomblo tuh bahkan bahagia, bebas, free gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi ya itu sih dua itu aja. Jadi terutama perbanyak waktu sama Tuhan, terus ya perbanyaklah relasi atau hubungan sosialisasimu seperti apa ya. Nanti move on dengan sendirinya Yeah. gitu. Lupa aja tuh udah punya mantan tuh siapa sih? Kita punya hubungan dengan Tuhan seperti yang dikatakan Kak Aris tadi, maka kita akan percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Ya kan? Amin. Kalau memang dia Yes. menolak kita, Tuhan akan, ya kan? Dalam Yeremia pasal 29 kan ya, rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Lalu kalau kita mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan itu pasti menyediakan jodoh bagi kita. Ya kan? Yeah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan kan, Tuhan melihat Adam itu tidak punya penolong, maka Tuhan berinisiatif memberikan penolong kepada Adam. So, setiap orang yang Tuhan ciptakan itu Tuhan sudah menyediakan jodoh.
yang menjadi bagian kita dekat dengan Tuhan supaya kita tahu siapa jodoh yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Oke. Iya. Oke. Waduh, ini banyak pertanyaan tiba-tiba Oke. nih. Ho. Iya. Iya. Tiba-tiba banyak pertanyaan nih. Ayo, Banyak pertanyaan Siapa- ya Kak, bener. silakan kita eksekusi dengan cepat. Dari Oke. Ini nggak bisa, pertanyaannya panjang banget ini, Sek. Kak, tadi kan ada pertanyaan dari Esther Sibarani ya. Ini adiknya Kak Oke. Jaya. Ini kayaknya adik saya nih. Kak, tadi kan ada Iya. Oh ya, tadi ada pernyataan bahwa memendam cinta itu tidak baik. Wanita juga berhak jatuh cinta kan ya. Nah, bagaimana? Ini kok kepotong ya pertanyaannya. Nah, bagaimana Wanita Munculnya ya. menurut Kakak tentang wanita yang menyatakan cintanya dengan baik? Oh, wanita yang menyatakan cinta. Oke, ya, Iya. ya sih. Silakan Garis. Gimana? Wanita juga berhak jatuh cinta kan ya? Iya benar. Jadi Wanita mungkin juga begini, semua orang. tadi kita kan semua orang menyatakan berhak bahwa jatuh kan memendam tidak baik. Bagaimana kalau Mm-mm. wanita ini cinta kepada seorang pria? Kan tadi katanya jangan Iya. dipendam perasaan itu tadi. Nah, bagaimana cara wanita menyampaikan Ini- perasaan kepada Ya, ini itu mungkin tabrakan sama fenomena di mana cewek tuh nggak bisa tembak duluan gitu, bener ya? Oh, Cewek gitu. itu nggak Iya. boleh Mungkin begitu nggak ya, boleh ya, nembak mungkin. duluan. Mungkin kepikiran dia sama fenomena yang itu. Kalau menurut aku itu kan hanya sekedar fenomena di mana apa ya? Mungkin supaya cewek tuh nggak kelihatan apa gampangan atau gimana. Tapi kita melihat dalam hal mengungkapkan sesuatu gitu loh. Setiap orang punya hak untuk mengungkapkan sesuatu termasuk cinta gitu loh. Jadi ya kalau kamu memang suka, ya silakan ungkapkan gitu loh. Mau itu kamu laki-laki, mau itu kamu perempuan gitu loh. Silakan aja Iya. gitu. Itu kalau bagi aku itu bukan berarti sebuah label bahwa ketika seorang perempuan menyatakan cinta duluan kepada cowok, terus perempuan itu gampangan. Itu mindset orang lama sih menurut Iya. aku. Jadi Oke. nggak ada kalau kamu gitu kan berarti hak kamu tuh dibatasi. Padahal kamu punya hak untuk mengungkapkan segala sesuatu termasuk cinta gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Jadi Itu tadi sih dari kembali pandangan lagi tadi lo ya. Iya. Oh, sebentar, kembali lagi tadi. Sebelum menyatakan, yakinkan dulu ya kan bahwa itu Oke. jangan Benar. terburu-buru, bahwa itu ya benar Benar. gitu kan ya. Jangan keburu-buru. Ya. Ya, silakan. Oke. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita kan hanya 1 jam atau mau sesi Iya. 2. Mm-mm. Karena kalau soal cinta ini nggak habis Nanti gitu ya. bulan depan lagi kita adakan ya kan. Oke. Lanjut. Silakan. Ini Ya. pertanyaan terakhir ya Kak ya. Sebenarnya Boleh. masih banyak pertanyaan sih, cuma kita mau tutup aja. Dari netizen kita satu ini yang dari tadi suka tanya ya, Kak Erwin _Adinata 07, apakah benar jika suka lawan jenis paling aman jadi teman deket aja daripada menjalin hubungan? Iya. Cak, sebentar Cak. Tadi sebelumnya si Erwin tuh ada lagi deh. Ada siapa tuh? Hilang ya pertanyaannya ya? Tadi sempat lihat sih Enggak. aku. Itu nggak tanya Kak, cuma kasih pendapat aja. Oh gitu. Ya. Gimana tadi? Apakah kalau misalnya kita nih apakah benar jika suka lawan jenis paling aman jadi teman deket daripada menjalin hubungan supaya Dia hubungannya takut ditolak. nggak kayak yang sudah Dia takut ditolak itu. Iya, Nah, takut ditolak masalahnya gini karena loh, tadi bilang ya kita- penolakan itu sakit. Kita jadi teman dekat pun ya kita menjalin hubungan nggak sih sama dia? Itu kan udah namanya hubungan Iya, pertemanan bener sih. gitu Hubungan loh. teman ya. Cuman maksudnya kalau kamu Oke. pengen lebih, istilahnya ya selagi memang balik lagi ke tadi yang di awal-awal gitu, ya nggak masalah gitu loh. Bukan berarti kamu itu kan nanti jatuhnya kalau kamu gitu, jatuhnya kamu mendem gitu loh. Kalau ya udahlah jadi teman dekat aja Oke. gitu. Padahal dalam hatinya dia pengen punya Lebih. hubungan yang spesial lah, lebih gitu loh kan. Ya jatuhnya mendem kalau kamu kayak gitu, kasihan kamunya gitu loh. Jadi mending diungkapin aja. Masalah kalau ditolak ya barulah kedewasaan di situ dituntut untuk kamu jadi teman aja, teman yang baik. Nah, di situ sih jatuhnya. Oke. Gitu. Ya, ini Nanti tadi ya. ada pendapatnya Iya. dari Sonya yang tadi ya, aku bacain dulu. Dari O-nya Christine, Kak, cinta itu bukan hanya bicara atau menebak karena butuh perilaku yang nyata. Jadi tadi supaya dibacakan gitu ya. Ya, oke. Nanti gini, Sip. nanti bisa Kak Aca nanti kolek aja pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bisa bahas lagi untuk talk show berikutnya gitu ya. Ya. Oke. Gak ada yang kasihan sama aku Kak loh.
Dia minta Wah, dikasihani, Erwin ini Kak. parah sih. Nanti kita di akhir ini kita, Kasih kita dan kayaknya doa dikasih. untuk Erwin ya. Boleh, boleh. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Guys, ayo Oke. guys. Iya. Ya, terima Jangan lupa kasih follow-follow untuk Tunas teman-teman yang Remaja. sudah bergabung bersama-sama malam hari ini. Tidak terasa 1 jam kita membahas tentang cinta ini nggak habis. Kalau mau 24 jam itu nggak habis gitu ya kalau kita membahas tentang cinta. Bucin. Ternyata banyak bucin-bucin yang di sini entah jadi korban atau jadi tersangka. Jadi kita terima kasih untuk waktunya teman-teman sudah meluangkan waktunya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada saran, ada feedbacknya kami terima dengan baik. Dan seperti janjinya tadi kami akan usahakan karena ada yang request ya minggu depan supaya bulan depan supaya ada giveaway supaya lebih semangat lagi dalam membahas soal-soal cinta dan soal-soal yang lainnya. Oke, terima Jangan kasih lupa teman-teman yang sediakan sudah join. giveaway, Terima Kak Eca. kasih. Iya Kak. Jangan lupa sediakan Giveaway. giveaway. Ya, giveaway ya. Follow aja Yang IG-nya penting- Tunas Remaja supaya Iya. dapat update terbaru. Kita kapan Ya, lagi nih follow ya, lagi jangan tentang lupa Tunas Remaja seru-seru. HFI. Nanti kalau ada info-info begitu ya. Terima kasih juga untuk narasumber kita Kak Joshua dan juga Kak Aris yang sudah mewakili Thank you. golongan. Oke, terima kasih. Juga selamat hari raya Imlek. selamat Imlek untuk Imlek. teman-teman yang merayakan. Happy Jadi Valentine Day. kami untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Kak Joshua bisa pimpin kita dalam doa. Oke. Mari teman-teman semuanya kita satukan hati, kita berdoa yuk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan malam hari ini kami bisa bersama-sama sharing tentang firman Tuhan juga kami dapat dengarkan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipuaskan oleh kasih Tuhan. Kami tidak mau salah dalam melangkah, dalam menjalin hubungan kami dengan sesama kami Tuhan, terutama kepada lawan jenis kami. Kami minta Roh Kudus yang pimpin kami. Kasih Tuhan menyelimuti hati kami semuanya, supaya cinta kami ini sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Kami tidak menjadi budak cinta, kami tidak mau meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan hanya karena cinta kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati Kak Eca, berkati Kak Aris, berkati hamba yang telah bersama-sama boleh hadir dalam IG Live pada malam hari ini. Kami dapat berjumpa kembali di waktu-waktu yang lain untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati teman-teman kami yang bergumul tentang pasangan mereka. Tuhan yang tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan jodoh Tuhan, yang berikan jodoh yang benar-benar daripada Tuhan. Berikan mereka hikmat, supaya mereka tidak salah dalam melangkah. Terima kasih Bapak yang punya masalah dengan hubungan mereka juga Tuhan tolong pulihkan. Berikan kerendahan hati kasih Tuhan menjadi pusat dari hubungan mereka. Sehingga konflik apapun dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak engkau sumber dari segala jawaban atas setiap persoalan kami. Kami berdoa kami akan mengakhiri IG Live pada malam hari ini. Damai sejahtera Allah tetap menyertai, memberkati kami semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Amin. 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 Thank you semuanya. Terima kasih Thank you semua yang udah gabung. Nanti next Kalau lagi ada ya. mau tema-tema Bye. requestnya boleh juga ya. DM di Tunas Remaja HFC. Thank you. Ya, Oke. bye. Thank you ya, Kak Aris. God bless Eca, you thank you all. semua. Thank you Kak Joshua, Kak Eca. Bye.